anime Hyoken no Majutsu. Sama seperti yang diperintahkan oleh gurunya bahwa Rei harus menikmati kehidupannya di sekolah. Tanpa berlama-lama lagi, Rei langsung bergabung ke dalam klub penelitian lingkungan. Klub penelitian lingkungan dipenuhi dengan pria maskulin, dan ketua klub juga menegaskan bahwa hanya orang terpilih yang bisa bergabung ke dalam klub penelitian. Tanpa basa-basi lagi, Rei langsung membuka bajunya dan memperlihatkan tubuh maskulinnya. Seketika membuat ketua klub langsung menerimanya. Ditambah lagi, Rei memiliki kartu tingkat gold di mana di kalangan para pemburu, Rei ini sudah termasuk sepuh atau seorang veteran. Tidak berhenti sampai di situ saja, setelah diterima, Rei juga ingin bergabung ke klub tanaman di mana Rebecca sebagai ketuanya. Pada saat perang, Rei melihat satu biji tanaman yang masih hidup meskipun tanah di sekitarnya itu sangatlah tandus. Maka dari itulah, Rei sangat tertarik pada tanaman yang memiliki daya hidup kuat. Mengingat Rebecca sudah kenal Rei, dirinya pun ingin segera menerimanya. Namun di waktu yang sama, terdapat salah satu murid bernama Dina yang langsung menentangnya. Palingan Rei bergabung ke dalam klub hanya untuk mendekati Rebecca saja. Untuk memastikan apakah Rei niat bergabung atau tidak, di sini Rebecca menugaskan Dina untuk menguji apakah Rei itu layak atau tidak. Dengan wajah penuh ambisi, Dina pun menerima akan tawaran itu. Tidak lama setelah itu, Dina mengajak Rei ke atap sekolah dan segera menyuruhnya untuk membersihkan semua rumput yang ada. Jikalau saja Rei mampu membersihkan rumput dalam waktu 1 minggu, maka Dina akan menganggap Rei lulus. Dan benar saja, di hari pertama Rei langsung mencabuti rumput satu persatu, sementara Dina terus mengawasi Rei dari kejauhan. Di hari kedua ditemani oleh Evie, Rei pun mulai mencangkul dan meratakan struktur tanah. Di hari ketiga, Rei mulai membuat pembatas sebagai tempat untuk menanam bunga. Maka atap sekolah akan kusulap menjadi tempat bercocok tanam. Rei-san. Mantap. Karena sebentar lagi terdapat Magic Cavalier atau turnamen pedang, di sini Rebecca pun menyuruh Rei untuk ikut serta. Di waktu yang sama, melihat tubuh Rei yang sangat begitu jantan, membuat Rebecca pun ingin menyentuhnya. Silahkan. Keras dan besar. Di hari keempat, Rei pun telah berhasil menyelesaikan semuanya, dan melihat usaha dan kerja kerasnya seketika membuat Dina langsung mengakuinya. Dikala pulang terlihat Clarice yang sedang duduk sendirian. Dikala Rei memanggilnya, tidak disangka membuat Clarice langsung menjadi panik. Pada umumnya wanita kaum bangsawan itu sangat suka dengan hewan lucu seperti kucing. Namun berbeda dengan yang lain, bahwa Clarice sangat suka dengan serangga di mana itu tuh sangat menjijikan. Dari sudut bangsawan lu maksudnya. Untuk membuatnya senang, Rei pun bilang bahwa Clarice itu tidaklah aneh. Soalnya Rei juga suka dengan serangga, bahkan Rei juga senang ketika dirinya memiliki seorang teman yang kebetulan suka dengan serangga. Mendengar kata teman, seketika membuat Clarice menjadi bahagia. Di hari berikutnya, Helena Sensei mengumumkan bahwa pelajaran sekolah yakni melakukan praktek di hutan Kafka, dan para murid disuruh untuk membuat party yang berisikan 4 orang. Tentu karena Rei merupakan orang biasa dan bukan kaum bangsawan, hanya Evie saja yang mau satu party dengan si Rei ini. Namun di waktu yang sama, melihat Elisa yang sendirian, Rei pun juga langsung segera mengajaknya. Pada awalnya Elisa menolak karena ditakutkan dirinya nanti malah menjadi beban. Namun setelah dirayu oleh Rei, pada akhirnya Elisa pun mau menerimanya. Di sisi lain, dikarenakan Amelia merupakan kaum bangsawan, banyak para murid yang ingin satu party dengan dirinya. Namun anehnya, justru Amelia malah ingin bergabung satu party dengan si Rei ini. Lagi-lagi melihat Rei didekati oleh kaum bangsawan, seketika membuat Albert emosi kembali. Di hari selanjutnya, Helena Sensei menjelaskan mengenai peraturan pada ujian praktek. Secara singkat, mereka semua disuruh untuk mencapai area di tengah hutan. Di waktu yang sama di sepanjang perjalanan, mereka harus menemukan cap atau stempel sebagai nilai dan syarat untuk lulus ujian. Namun perlu diingat bahwa pada hutan Kafka terdapat berbagai macam monster. Meskipun para monsternya itu tidak berbahaya, tapi kalau sampai lengah mereka semua bisa menerima luka yang cukup fatal. Begitu Helena Sensei memberikan tanda, ujian di hutan Kafka pun segera dimulai. Evie yang melihat ekspresi Rei seketika kaget karena dirinya sangat santai dan tidak takut akan keberadaan monster.
Tek 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 tek, di sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak menemukan satu biji monster pun. Namun semakin dalam menuju ke hutan, para monster pun mulai bermunculan. Untungnya saja ketika monster lebah muncul, Ray langsung segera mengamankan Elisa. Tidak ingin membuat temannya dalam bahaya, tanpa pikir panjang Ray pun langsung membunuh monster lebah. Semua orang langsung terkaget-kaget ketika melihat Ray yang mampu mengalahkan monster lebah dengan satu kali serangan. Terlepas dari semua itu, setelah berjalan ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan stempel yang dimaksud oleh Helena Sensei. Berbeda dengan partinya Ray yang berjalan dengan mulus, partinya milik Albert malah tersesat dan sama sekali belum mendapatkan stempel satu biji pun. Ketika hari menjadi malam dan daripada gabut, mereka pun saling bertukar cerita satu sama lain. Mulai dari membahas tentang kehebatan Ray dalam berjelajah hutan, hingga alasan kenapa Amelia selaku kaum bangsawan teratas justru malah satu kelompok dengan orang biasa. Tidak disangka ketika ditanya seperti itu, Amelia pun berkata, "Aku bisa menjadi seperti ini karena usahaku sendiri." Menandakan bahwa untuk sampai di titik ini Amelia telah berjuang sendiri. Dikala yang lain sedang tertidur, Ray pun berjaga untuk mengawasi mereka. Ketika merenung, Ray teringat kembali dengan masa lalunya dan juga teman seperjuangannya. Ray pun berpikir apakah dirinya pantas untuk hidup dalam kedamaian, padahal sebagian temannya itu sudah pada meninggal. Gurunya juga bilang bahwa Ray tidak harus menyembunyikan tentang identitasnya. Ketika dirinya menemukan teman yang bisa dipercaya, maka Ray diperbolehkan untuk mengungkapkan tentang jati dirinya. Ketika hari menjadi pagi, mereka semua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan secara tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat amat kerasnya. Mengetahui bahwa terdapat hal yang tidak beres, Ray pun langsung segera menuju ke asal teriakan itu. Dan benar saja, terlihat monster apalah namanya yang menyerang anggota party milik Albert. Akibat serangan dari monster ini juga membuat semua anggota partinya kecuali Albert terikat dengan benang hijau. Tanpa berlama-lama lagi, Ray langsung segera baku hantam melawan monster itu. Di waktu yang sama, melihat Ray yang berhasil menghindari serangan monster seketika membuat Albert ketar-ketir kepanikan. Dan bermodalkan satu kali serangan, monster apalah itu namanya kini telah berhasil dikalahkan. Ketika Ray menawarkan bantuan dengan cepat, Albert pun langsung menolaknya. Dan beberapa saat kemudian, Amelia, Evie, dan Elisa pun datang menghampiri Ray. Yang kemudian Ray pun meminta Evie dan Elisa untuk membantu Albert dan kawan-kawan. Menyadari akan kekuatan dari Ray yang tidak wajar seketika membuat Amelia curiga bahwa Ray itu bukanlah sekedar murid biasa. Di waktu bersamaan, terdapat seseorang misterius yang melemparkan benda ke arah monster yang telah dikalahkan oleh Ray. Seketika membuat monster itu hidup kembali. Mungkin saja orang misterius ini merupakan mata-mata dari kekaisaran yang telah disinggung oleh kepala sekolah pada tempo lalu. Episode kedua dari anime Hyouken no Majutsu berakhir sampai di sini.